Di sini aja. Hah? Laptopnya? Ya. Di sini aja dulu. Biar mudah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Cukup bisa, insyaallah. Baik, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Baterai habis ya? Baterainya. Ya. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita berkumpul, bertemu, bersilaturahim. Semoga ini menjadi silaturahim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang saya hormati Kiai kita Ustaz Nurul Ain yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga pesantren Al-Hikmah ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin memberikan maslahat. Ya, levelnya ihsan, masya Allah. Legasinya Ustadz sudah punya di sini, anak santrinya banyak. Ya, nah, ini menjadi motivasi bagi kita. Memang betul dalam hidup yang singkat ini kita perlu melahirkan legasi, warisan yang lebih kekal, yang lebih terus bagaimana maslahatnya bisa mengalir walaupun kita sudah wafat, dan terutama bagaimana kita wariskan kepada anak-anak kita. Dan mudah-mudahan di kajian Mabit Qawamah ini bisa membekali kita semua, pulang kita keluar membawa semangat baru, membawa azam, ya, keinginan kuat, niat yang kuat untuk bagaimana kita serius melahirkan generasi yang membawa warisan dari visi misi kita untuk senantiasa menjadi generasi yang mengawali kebangkitan Islam di masa yang akan datang. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan, ya, tentu kajian Qawamah juga tidak lepas bagaimana potret Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang ayah, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang guru yang tersukses, yang sangat paling layak untuk kita jadikan teladan dalam hidup kita. Baik hadirin yang dirahmati Allah, saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustaz Yahya, ya, Ustaz Haidar dan jajaran guru Kutab Usmani yang sudah kembali mengundang, ya, kedua kalinya di kegiatan Kutab Usmani ini, tentu dalam rangka kolaborasi. Bagaimana memang kita punya semangat di Forum Kutab Jawa Barat ini untuk senantiasa antar kutab ini bisa memberikan sinergi dari berbagai kegiatan yang dilakukan kami. Bagaimana yang sudah dilakukan Kutab Usmani kita ambil, bagaimana kita punya apa kita saling berbagi. Ustaz minta tentang ini, kita ada kasih, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi ini adalah sesuatu hal yang sangat positif sekali dalam lembaga pendidikan, karena tentu dalam melahirkan generasi tidak bisa sendiri-sendiri. Dan kami memang tidak menjadikan lembaga pendidikan Islam itu sebagai saingan, dan jangan pernah menjadikan lembaga pendidikan Islam itu sebagai saingan. Fastabiqul khairat, iya, tapi kalau mau saingan kita dengan sekolah orang-orang kafir, nah itu jadikan saingan. Jadikan rival kita untuk kita senantiasa bisa melampaui mereka. Tapi dengan sesama pendidikan atau lembaga pendidikan Islam, kita harus senantiasa saling bantu, saling dorong, saling bagaimana bahu-membahu kita kerjasama bersinergi tentunya agar senantiasa bisa memberikan legasi tadi, bisa memberikan manfaat tadi untuk betul-betul anak didik yang kita lahirkan di setiap lembaga kita ini benar-benar membawa misi untuk islah, misi untuk memperbaiki kondisi umat hari ini. Dan mudah-mudahan, ya, dalam rahim dari Kutab Usmani ini semoga melahirkan para pejuang, para orang-orang yang hebat di masa yang akan datang, yang akan senantiasa memberikan manfaat bagi kaum muslimin, insyaallah. Baik para ayah yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang kajian tentang Qawamah. Apa itu Qawamah ini sebelumnya? Kita sambil diskusi, ya. Ini saya cukup bikin materinya cukup panjang, cukup detail agar nanti bisa jadi pengingat, agar mudah nanti bapak-bapak pulang, materinya mungkin nanti bisa disebar juga, Ustaz, bisa diberikan, atau yang tidak hadir juga bisa diberikan untuk menjadi pengingat tadi, ya, untuk menjadi pengingat seperti apa sih agar kita sama-sama memiliki qawam
yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Karena istilah qawam ini lahir dari terminologi Islam. Ya. Apa arti qawamah kira-kira nih Bapak-bapak? Qawam, ya. Kiwamah atau qawamah. Pemimpin. Nah, ya, mudahnya seperti itu. Pemimpin saat. Nah, benar. Ya. Dalam Islam ini istilah pemimpin ada qawam, ya. Ada amir, ada imam. Perannya sama itu. Istilah yang dipakai untuk pemimpin. Kenapa dalam konteks rumah tangga, ini dalam konteks rumah tangga qawam ini, dalam surah An-Nisa itu, kenapa Allah tidak menyebutkan bahwa ar-rijal amir? Istilahnya nggak pakai amir, padahal sama amir juga pemimpin. Allah menekankan ada sesuatu yang ada pesan yang harus bagaimana peran kita ini menjadi seorang pemimpin, tapi bukan seperti amir. Nah, harus ada bedanya ini. Ada yang mau Pak sharing? Boleh sharing Bapak-bapak? Kira-kira apa bedanya antara qawam dan amir? Pemimpin dan pemimpin. Makanya ini kalau bahasa Arab ini Ustaz ya, Masya Allah. Kadang sama artinya, maknanya itu beda. Masya Allah. Ya. Kalau amir, ya, kalau kita mau safar, maka tunjuklah amir di antara kita. Selesai safar, amirnya selesai, Pak. Di kelas, anak-anak tunjuk satu amir selama dia di kelas. Pulang ke rumah nggak jadi amir lagi. Jadi amir ini sifatnya adalah bagaimana memimpin dalam satu bidang. Itu amir. Safar yang memimpin ketika safar, pulang selesai, tidak lagi jadi amir. Ada lagi, ada kepemimpinan fungsional atau struktural. Ini kan sultan, khalifah, beda lagi itu perannya. Sama pemimpin. Kita juga bukan sultan di hadapan istri, bukan, nggak pakai istilah itu. Jangan sampai, saya jadi suami nih, panggilannya harus yang mulia. Nggak bisa di rumah. Yang mulia, kakanda, raja, beda, Pak. Kakang Prabu, nggak gitu kan panggilnya. Ya. Tapi qawam. Bagaimana qawam ini kepemimpinan yang mencakup berbagai aspek. Kalau hari ini Bapak, kalau kita sebagai suami, sebagai seorang ayah, sebagai Bapak, masih menganggap bahwa peran kita hanya satu bidang mencari nafkah, kita amir. Berarti kita amir. Belum masuk ke dalam istilah qawam. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena qawam itu mulai dari nafkah, jelas ya, sampai pendidikan, sampai keimanan, sampai moral, adab, sampai ku anfusikum wa ahlikum naro, sampai menyelamatkan seluruh anggota keluarga kita dari siksa api neraka. Wah, besar sekali ini tanggung jawab. Beda dengan amir. Tapi kebanyakan hari ini Pak, di luar sana, seorang ayah hanya bertindak sebagai amir, tidak terlibat dalam pendidikan, tidak terlibat dalam keimanan anaknya, tidak terlibat dalam bagaimana melakukan pengawasan dalam lingkungannya, tidak terlibat mengajarkan adab dan lain sebagainya. Maka qawamnya melemah. Dan ini pasti akan berdampak pada hasil anak yang dididiknya. Ada kisah, Pak, contoh menarik ini sebagai qawam tadi. Kisah dari anak seorang khalifah, seorang sultan, Harun ar-Rasyid, yang disekolahkan di Syam, disekolahkan di gurunya yang luar biasa. Tetapi anak sultan, Pak, ganteng anak sultan, ya, klimis, ganteng, ya, anak sultan. Ketika waktunya sholat, sering terlambat untuk datang ke masjid. Ketahuan oleh gurunya, ternyata sibuk untuk nyisir, Pak. Aduh, nyisir dulu ya. Ya, anak sultan berseka gitu ya. Dilaporkan kepada khalifah. Oh, ini luar, kepada ayahnya. Kalau kita mungkin ada gubernur Jawa Barat, anaknya sekolah di Kota Usmani misalnya. Mau nggak mau lapor, walaupun gubernur lapor gurunya. Wahai khalifah, begini-begini anaknya sering telat karena suka merapikan rambutnya. Maka dikirim, Pak. Bukan menyuruh dihukum, dikirim dari Baghdad itu. Dikirim tukang cukur, Pak. Ke pesantren kalau kita hari ini. Bukan coba cukuran, enggak. Dikirim langsung tukang cukur oleh khalifah khusus untuk menggunduli
rambut anaknya. Bayangkan kepedulian ayah, walaupun jauh, tetap bertanggung jawab pada kondisi pendidikan anaknya. Enggak dikit-dikit nyalahin pesantren. Kalau hari kan gitu, pesantren laporan dikit-dikit nyalahin pesantren, dikit-dikit nyalahin kota pula. Justru ingin terlibat dalam perbaikan anaknya walaupun sudah disekolahkan di pesantren. Maka Kutab ini kita mencoba antara Kutab dan sekolah ini, sekolah dan rumah ini sinergi. Maka ada makom, kajian bulanan. Maksudnya apa? Agar seluruh tanggung jawab pendidikan ini itu kita pikul secara bersama. Yang memiliki kewajiban adalah orang tuanya. Kutab, lembaga pendidikan pesantren itu sebagai partner. Maka yang wajib dan partnernya ini harus senantiasa berjalan bersama walaupun berbeda peran tadi, ya. Makalah dengan itu kami adakan makom. Untuk apa? Untuk kita menyamakan visi, ya, menyamakan frekuensi, ya, berbagi peran. Karena harapan yang kita capai ini tidak akan terjadi kecuali dengan para ayah-ayah yang siap juga untuk mendidik anaknya. Kalau di dalam Kebangkitan Islam itu di bukunya yang diterjemahkan Ustaz Asep itu Doharo, ya, itu Dr. Majid Ihsan Al-Kilani itu secara umum menggambarkan keberhasilan, kegemilangan Kebangkitan Islam itu adalah ketika ada satu generasi yang membawa visi yang sama, yang mereka bergerak untuk mewujudkan kebangkitan Islam. Tapi PR ini satu generasi, bukan satu-satu. Satu generasi baru. Kenapa bisa satu generasi ini lahir sebuah generasi yang bisa membangkitkan peradaban Islam? Karena seluruh visi anak-anak itu ditularkan oleh ayah-ayahnya yang memiliki visi peradaban. Satu generasi. Ini PR kita, tugas kita memang melahirkan kembali generasi yang akan memperbaiki umat. Ya, mudah-mudahan ya anak-anak kita, ya, para santri seluruhnya mewarisi visi itu untuk memperbaiki kondisi umat agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, memperkenalkan dulu, tadi saking semangatnya ya, memang belum dimulai slide-nya. Jadi perkenalkan, nama saya Rian Al-Fatih, betul dari Sukabumi, mungkin sekali ewang kalau bahasa Sunda mah ya, nanti dari Cirebon main ke Kutab Imam Al-Ghazali ke Sukabumi. Kurang lebih cuacanya sama lah, dingin ya, hujan juga di sana. Di Kutab Imam Al-Ghazali kita juga baru berjalan, ini tahun keempat juga, tahun keempat, dan santri sudah 90-an santri, dan mudah-mudahan mohon doanya juga, sedang PSB juga, semoga bisa senantiasa nambah santrinya. Tapi kami bangunan masih belum nambah. Bangunan kita masih membangun ya. Bahkan di tahun pertama kita belum punya bangunan, tahun kedua belum punya bangunan, masih mencolok ke sana kemari, tapi alhamdulillah di tahun ketiga ini masuk ke tahun keempat kita sudah membebaskan tanah wakaf dan sedang memulai pembangunan. Ya, mudah-mudahan mohon doanya semoga Allah lancarkan insyaallah. Ya, saya seorang ayah ya dari 3 orang anak saya, istri saya. Ya, memang ini adalah jatahnya. Karena kemarin liburan sekolah nggak sempat liburan. Kalau liburan sekolahnya pas akhir tahun, waduh itu nggak sempat liburan. Raker yayasan, raker program, ini dan itu, belum sempat liburan. Mau liburan ditelepon saja, ngisi Cirebon. Ya udah bawa semua ya, bawa semua ke Cirebon. Nah, seperti ini salah satu qawam juga memperhatikan kondisi insaniahnya. Jadi ada rabbaniyah, ada insaniyah. Sebagai orang tua, betul kita harus memperhatikan keimanan dan lain sebagainya, tapi kita juga harus memperhatikan kebahagiaan dan kesenangan keluarga kita. Ya. Sehari-hari aktivitas di Kutab, ya, aktivitas utama sebagai kepala Kutab Imam Al-Ghazali. Saya juga sebagai pedagang, Pak. Sehari-hari juga saya berdagang ayam potong. Ya. Ayam potong, mengurusi dagangan, juga di Kutab. Jadi kadang kalau subuh biasanya ngurusi dagangan dulu, ya. Pagi berangkat di Kutab. Kalau sekarang sore udah mulai lagi ngurusi dagangan juga, ya. Jadi kepala Kutab dan pedagang kalau sehari-hari. Juga pemerhati sejarah Islam, ya. Dan hari ini diamanahi sebagai Ketua Forum Kutab Jawa Barat dan juga Ketua Sinergi Dakwah Indonesia. Ini dai-dai muda, ya, yang sinergi untuk sama-sama berdakwah. Dan juga saya pecinta olahraga bela diri, Pak, judo. Nah, saya di Kutab juga santri nanti di pelakuan judo. Ya.
Asal jangan pakai L ya, kalau L jadi judol ya. Dan juga sepak bola. Sekarang lagi seneng main bola nih Pak, seneng main bola. Wah, Masya Allah. Ya. Jadi nanti kenapa harus olahraga? Nah, nanti terkait dengan koam, ya. Salah satunya terkait dengan fisik ya, kekuatan fisik. Apa itu qawamah? Tadi sedikit ya disampaikan, dan ini terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini sebuah konsep. Sebuah posisi yang langsung Allah tempatkan, rijal itu qawamnya, nggak bisa dipindah ya. Supirnya udah laki-laki, ini nggak bisa dipisah. Nggak bisa diganti, nggak bisa ditukar. Kenapa? Karena ini dari Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai. Sesuatu yang sudah Allah setting keidealnya seperti apa, seperti malam aku jadikan istirahat, siang mencari penghidupan, ditukar saja pasti akan ada sesuatu yang tidak baik. Pasti fisik kita melemah, pasti sesuatu kurang baik ketika kita memfungsikan selain yang difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rumah tangga pemimpinnya adalah rijalnya. Rijal, laki-laki. Kalau digantikan oleh perempuan, pasti ada sesuatu yang salah. Pasti akan terjadi sesuatu yang buruk. Nabi SAW dalam status materinya memang tidak lebih kaya daripada Khadijah. Tetapi ketika menikah, Nabi sebagai Rasul yang memahami konsep qawam, tentunya yang untuk teladan kita semua, langsung memposisikan pemimpin di atas Khadijah, dan Khadijah memposisikan sebagai istri yang mau dipimpin oleh suaminya, walaupun secara status harta Khadijah lebih banyak. Ini tentang posisi qawam itu, bukan tentang mana yang paling banyak uangnya, bukan. Mana yang paling tinggi gelarnya mana. Suami S1, istri S2, berarti saya dong harus pemimpin, enggak. Ini tentang posisi. Maka rumah tangga berjalan dengan baik, anak-anak saleh-salehah, dan semuanya dalam kebahagiaan. Ambil contoh lain, Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab binti Jahsy. Dua-duanya orang soleh, orang soleh, dua-duanya sahabat Nabi SAW. Dinikahkan oleh Nabi, tetapi bercerai. Jadi cerai ini adalah syariat yang dibolehkan, tetapi Allah nggak suka. Solusi memang, terkadang solusi, tapi Allah nggak suka. Meminta kepada Nabi SAW bercerai beberapa kali, minta cerai. Kenapa? Sudah nggak tahan. Kenapa? Karena Zainab tidak bisa menurunkan harga dirinya sebagai anak seorang bangsawan, sedangkan Zaid bin Harithah tidak bisa meninggikan qawamahnya karena minder anak dari seorang atau menjadi mantan budak dulunya. Ini putri bangsawan dinikahkan dengan mantan budak. Bukan masalah soleh tidak soleh, bukan ini. Masalah qawamah. Zaidnya tidak mampu meningkatkan qawamahnya, Zainab tidak mampu menurunkan egonya, akhirnya tidak sekufu kalau kita. Tidak sekufu. Maka dalam pernikahan itu, selain bagaimana kita mengetahui bebet bobot bibitnya, kata orang Jawa, kita harus lihat sekufu atau tidak. Contohnya apa? Dia mau tidak masuk ke dalam konsep rumah tangga yang sudah diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak menjadikan ya, akang itu, mas, menjadi qawam, menjadi pemimpin, menjadi imam dalam rumah tangga. Ini tentang posisi itu, dan ini harus kita clearkan. Posisi ini jatahnya ayah, ibu di sini, ayah di sini, keputusan di sini. Nah, gitu. Tapi nanti kita akan bahas seperti apa qawam, karena qawam berbeda dengan amir tadi ya. Kenapa qawam Allah berikan kepada rijal? Bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah sudah kasih modal, maksudnya gitu. Ada kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki, yang kelebihan inilah yang membuat hanya laki-laki mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Allah lebihkan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan juga memberikan kelebihan untuk mencari nafkah yang diberikan kepada istrinya.
Jadi qawam ini atau pemimpin ini secara istilah qawam tidak difahami sebagai legitimasi kekuasaan mutlak ayah dalam rumah tangga, bukan tadi ya, bukan amir. Pokoknya nama kuma ayah we, ya ayah dianggap selalu benar, tidak boleh bantah, ya pokoknya tanpa musyawarah. Pemahaman seperti ini akan menyempitkan ajaran Islam. Tuh ya, ngaji teh jadi ayah teh jadi diktator pulang teh, enggak lah gitu ya. Karena kalau seperti itu akan berpotensi melahirkan ketidakadilan dalam keluarga. Ini kita kalau membaca sirah, terutama dalam rumah tangga Nabi, itu nanti bagaimana komunikasi di dalam rumah tangga Nabi itu sangat cair sekali. Nabi ini panglima perang, pemimpin umat, pemimpin besar, dihormati musuh bahkan. Masuk pintu rumah menjadi suami yang sangat dikenal oleh istri-istrinya. Nggak ada yang perubahan, walaupun Nabi adalah manusia paling mulia, masuk ke rumah bagaimana tetap menjadi suami yang dikenal oleh istri. Nabi ini orang yang wahyu itu turun dari lisannya, yang wahyu itu turun dan meluncur kepada kita semua. Ini itu berasal dari lisan Nabi SAW, dalil, Quran, hadis. Tapi masuk dalam rumahnya, masuk ke keluarganya, Nabi tidak selalu pakai dalil untuk bagaimana berbicara dengan istri. Wah, hari ini kan kita pulang ke rumah, bun nih ada dalil. Istri yang tidak melayani suami dilaknat malaikat sampai pagi. Wah, langsung berdalil. Nabi yang dalil yang dari lisan Nabi nggak apa? Coba silakan cek. Ya pernah. Istri marah kadang Nabi senyum. Ya. Istrinya ketiduran Nabi nunggu di luar. Ya. Istrinya marah, Nabi panggil bapaknya Abu Bakar untuk musyawarah. Bayangkan, jadi suami yang dikenal. Inilah qawam, gitu. Qawam. Karena bukan tentang kekuasaan, ya. Tetapi Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa qawam, yang berarti al-qiyam, al-mar'ah bil ar-riayah wal ta'dib. Jadi qawam ini adalah tugas atau peran bagaimana untuk menjaga, mengurus dan membina, bukan untuk menguasai. Diminta untuk mengurus perannya, membina dan bukan untuk menguasai. Dengan demikian ayat tidak diberi mandat untuk sewenang-wenang. Karena kepengurusan seorang ayah bukan hanya tentang materi, tapi sampai ke hal-hal yang sifatnya batin, hal-hal yang sifatnya iya. Nah ini, jadi pemimpin di dalam rumah tangga adalah pemimpin yang senantiasa menebar cinta bagi seluruh anggota keluarga. Karena inilah Nabi SAW memberikan standar bahwa khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Kebaikan keluarga menjadi parameter penilaian untuk menilai seseorang baik atau enggak. Di luar baik, di luar bersahaja, di luar biasa baik sama orang lain. Di rumahnya, wah, istrinya sakit hati, istrinya dizolimi. Kata Nabi belum. Karena sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik di rumah. Jadi kebaikan dalam keluarga ini menjadi ukuran ini dalam kepemimpinan di dalam Islam. Bahkan Khalifah Umar itu pernah menggagalkan pelantikan seorang gubernur karena ada catatan bagaimana dia minusnya adalah pendidikan di rumah tangganya. Dipanggil seorang gubernur, akan dilantik calon gubernur kalau kita sedang fit and proper test, datang ke Umar, ya. Dan saat itu Umar sedang main dengan anak-anaknya. Kan Umar itu kalau di luar ini kan kalau dulu nggak ada Facebook, nggak ada Instagram itu Pak, nggak ada medsos. Jadi orang tahu di Umar ini, wah Umar ini yang bagaimana orang Romawi dengar Umar ini bergetar, Persia dengar Umar ini takut gitu. Umar ini yang setan aja kalau lewat itu, kalau papasan sama Umar yang lari setannya. Kalau kita Pak, wah kita yang lari.
Umar ini di luar itu kan penakluk Persia, Romawi, bagaimana ketegasannya, keberaniannya dan lain sebagainya. Ketika datang dipanggil Umar, siap-siap mau ketemu Umar ini. Bayangannya udah luar biasa kayaknya. Pas datang Umar lagi main, Pak. Lagi main dengan anak-anak dan lain sebagainya. Kaget lalu mengucaplah, wahai Umar, Amirul Mukminin, engkau masih sempat main dengan anak-anakmu? Umar mendengar ini, wah aneh ini. Ini pernyataan yang aneh, pertanyaannya aneh. Umar nanya balik, apakah kamu tidak sempat? Waduh, saya mah. Wah, kadang kan kita gitu, sok sibuk, Pak. Saya sibuk ngurus umat, ngurus rakyat. Kan sibuk kerja, sibuk ini. Oleh Umar coret, pulang, kamu nggak jadi Umar. Bagaimana kamu bisa mengurus rakyatmu sementara kamu nggak bisa mengurus keluarga? Habis. Maka dalam Islam ini keluarga ini jadi parameter standar kepemimpinan, Masya Allah. Ya. Sehingga kepemimpinan keluarga ini tidak bisa kita sepelekan, Pak. Karena ini menjadi tolak ukur kebaikan kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka dari itu, karena posisi ini dipilihkan oleh Allah untuk kita, untuk para laki-laki, bukan tanpa sebab, tetapi Allah telah memberikan kelebihan kepada kita yang tidak dimiliki oleh perempuan. Yang pertama adalah kelebihan kepemimpinan. Kita sebagai makhluk yang diberikan dominasi logika yang lebih kuat, yang bisa memikirkan sesuatu dengan banyak cabang, A, B, C, ya, nafkah, rumah, anak, foldernya banyak, Pak. Maka yang diizinkan poligami itu laki-laki, perempuan nggak boleh. Kenapa? Karena diberi kelebihan memanage lebih dari satu. Itu perlu logika ya. Kadang laki-laki memutuskan itu nggak pakai perasaan, hitung-hitungan tek begini. Kalau laki-laki ngantuk, nah olahraga itu laki-laki, Pak. Ngantuk tuh olahraga langsung. Kalau perempuan ngantuk, ya udahlah kita tutup dulu. Perempuan rasa gitu. Apalagi ada siklus menstruasi dan lain sebagainya, itu kan akan mengganggu keputusan ketika dominan perasaan yang lebih. Ini Allah sudah berikan, maka yang paling cocok jadi pemimpin itu laki-laki, selesai. Laki-laki, karena Allah beri kelebihan. Dan juga kelebihan kemampuan mencari nafkah. Laki-laki kuat, keluar pagi, pulang siang, pulang petang gitu. Cari uang banting tulang, hujan-hujanan kepanas, itu laki-laki. Pusing mikirin ini, mikirin itu laki-laki. Itu kelebihan kita. Itu kelebihan kita. Mengapa kita harus jadi pemimpin? Karena kita bisa, kita mampu. Kita mampu. Allah sudah beri lebihkan. Allah bisa lebihkan dari kita. Allah berikan kelebihan untuk kita. Untuk kita mampu memiliki dua unsur keuangan ini. Unsur kepemimpinan yang tidak Allah berikan kepada perempuan, dan unsur kelebihan kemampuan dalam mencari nafkah. Memang perempuan juga bisa mencari uang, tetapi untuk menafkahi enggak. Tapi laki-laki akan mampu lebih baik lapar daripada suami ada istri atau anaknya lapar di rumah. Suami lebih mampu, lebih baik aku hujan-hujanan, lebih baik aku kelaparan di luar, lebih baik aku dimarahin bos, yang penting anak dan istri aku tenang di rumah. Itu laki-laki. Nah, unsur ini yang harus kita kuatkan, agar ketika qawam kita kuat, istri dan anak-anak kita akan menghormati kita sebagai pemimpin di rumah tangga. Nah, jadi unsur qawamah ini ada dua, Pak. Ada leadership, kepemimpinan, dan ekonomi tadi. Leadership ini mencakup kepemimpinan dalam ibadah. Nah, makanya kita bukan amir. Kalau amir satu bidang, saya mana cukup mencari nafkah, sibuk amir. Tapi qawam, kita harus menjadi pemimpin dalam ibadah. Jangan sampai anak itu, ya, amal jariahnya mengalir hanya untuk guru-gurunya saja, Pak. Kita harus berkontribusi, mengajarkan doa-doa kepada mereka, mengajarkan Al-Fatihah pada mereka, mengajarkan sholat, atau berkontribusi, turutlah. Gurunya tadi belajar apa? Ayo murajaah sama ayah, dibetulkan sama ayah. Kita nabung, Pak, amal jariah kepada anak kita. Kenapa? Karena kita punya peran pemimpin dalam ibadah di rumah. Kita juga unsur yang kedua, juga unsur skill kepemimpinan. Kapan tegas, kapan dengan kasih sayang, kapan dengan hukuman, kapan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan masalah, skill. Cara berkomunikasi, nah itu skill ini unsur kedua adalah skill kepemimpinan. Yang ketiga pendidikan.
ilmu, kepemimpinan dalam ilmu di rumah. Mendidik anak, mendidik adabnya, akhlaknya, memberikan nasihat dan lain sebagainya, itu juga peran ayah, peran qawam. Dan juga ekonomi dari sisi nafkah atau harta. Ya. Jika unsur-unsur tersebut kuat, maka kepemimpinan di keluarga akan kuat. Kita akan dihormati, kita akan ditaati dan dicintai. Jadi qawam ini tidak bisa dengan ngaku-ngaku saja. Saya ayah saya, taat kamu, tahu nggak bisa. Anak memang bisa taat, tapi dalam hatinya takut, bukan taat, bukan cinta, bukan hormat. Nggak perlu kita, pokoknya harus nurut sama yang nggak perlu. Kuatkan unsur-unsur qawamah, anak istri akan hormat dan taat sama kita. Kalau ada ketidakpatuhan dari anak dan istri kita, maka kita kembali cek unsur-unsur qawamah pada diri kita. Pada diri kita. Nah, ya. Jika unsurnya melemah, maka kepemimpinan di keluarga juga akan lemah. Kehormatan akan hilang, kewibawaan dan juga tidak ditaati. Ada yang curhat itu ya, wali santri atau ya jamaah mencurhatkan bagaimana urusan rumah tangganya, dan diterus digali, ditelusuri, kesimpulannya satu, qawamahnya jatuh di hadapan istri, itu saja. Dicek ke istrinya itu hanya ingin lihat dia berusaha, bukan ingin lihat hasil saja. Karena ingin suaminya berusaha keluar dan lain sebagainya. Itu yang ingin dilihat sebagai seorang istri, bahwa ayahnya memperjuangkan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah. Itu fitrahnya seperti itu memang. Qawam kita otomatis menguat ketika memang kita ada ikhtiar untuk menguatkan unsur-unsur qawamahnya. Nggak bisa kan harusnya perempuan deh. Iya, memang harusnya seperti itu. Tapi tadi kita ini bukan sultan. Kalau sultan itu, kalau presiden itu ketika sudah didaulat, mau nggak mau 5 tahun ke depan kita taat aja udah. Hari ini ada yang masih menganggap Jokowi presiden, nggak akan, Pak. Karena itu fungsional, fungsional. Kepemimpinan yang diangkat melalui pemilihan secara fungsional presiden. Kalau ayah nggak bisa. Karena ini sepanjang hayat, maka kepemimpinan ayah harus ditopang dengan unsur-unsur qawamah itu sendiri. Nggak bisa dipaksa, pokoknya taat, nggak bisa gitu. Kita kuat dalam ibadah, kita bagus dalam skill kepemimpinan, kita juga mendidik anak dan istri kita, maka kita juga akan dihormati. Kita peduli dengan memberi nafkah kepada anak istri kita, maka kita juga akan disayangi dan ditaati. Nah, jika unsurnya hilang, maka martabat kepemimpinan seorang ayah akan hancur, ya, akan hancur. Maka qawam ini adalah peran amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum laki-laki bagi keluarganya. Ia harus berdiri paling depan, memimpin keluarga dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Ia memikul beban paling besar, yaitu tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan ia yang paling takut kepada Allah karena kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan. Maka kenapa kita harus menguatkan unsur-unsur qawam ini? Bukan hanya agar istri anak taat, hormat, bukan. Karena kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qawam ini adalah peran yang Allah pilih untuk kita, dan peran yang akan dipertanggungjawabkan. Maka perlu kita senantiasa menguatkan unsur-unsur qawam ini. Nah, kita akan bahas satu persatu unsurnya. Dengan begitu, semoga senantiasa kita mempersiapkan diri ketika nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, seluruh kewajiban dalam memimpin rumah tangga, memimpin keluarga sudah kita tunaikan dengan baik. Ada 4 unsur qawamah tadi ya, dan kita akan coba bahas di sebelum asar ini. Kita akan coba dua poin, 2 unsur. Setelah asar nanti kita akan bahas juga 2 unsur lagi. Setelah itu kita tanya jawab ya, insyaallah. Yang pertama, unsur iman. Ini penting. Jadi berbicara pemimpin, ada yang mulai dari harta dulu, ada yang mulai dari rumah dulu, ada yang mulai dari gelar dulu dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting, yang menjadi pondasi utama dalam qawamah ini, kepemimpinan kita sebagai ayah, adalah unsur iman. Unsur iman.
unsur ketakwaan. Ini menjadi motor kita untuk bergerak, untuk semakin mengupgrade diri, semakin bertanggung jawab. Kenapa? Karena ada unsur iman di dalam peran kita sebagai seorang ayah. Iman ini sebagai arah dan fondasi qawam kita yang lain. Tanpa iman, kepemimpinan akan hilang arah dan rapuh. Jadi ketika kita naik statusnya menjadi suami, menjadi kepala keluarga, yang pertama adalah ini keluarga mau dibawa kemana? Arahnya. Itu iman. Maka perintah pertama di dalam Al-Quran tentang keluarga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Perintah tentang keimanan, tentang tema keimanan. Pertama Al-Quran berbicara tentang keluarga, itu tentang masalah iman. Kalau tanpa iman gimana mau percaya neraka, Pak? Gimana mau menghindarkan dari sisa api neraka kalau nggak percaya iman, kalau nggak beriman? Nah, ini adalah kewajiban. Seorang ayah harus mengarahkan laju rumah tangganya itu sampai semua lolos dari sisa api neraka. Maka ketika memilih konsep pendidikan, memilih sekolah, itu semua pakai kacamata iman. Memilih makanan untuk anak halalan thayyiban, pakai kacamata iman. Mengeluarkan anggaran belanja dan lain, semua kacamata iman. Karena iman ini tujuannya. Tujuan hidup kita, tujuan rumah tangga, semua relate, Pak. Jangan sampai tujuan ayah ke sini, tujuan ibu ke sini, ya susah. Kalau keluarga dibangun arahnya kepada materi, ketika materinya hilang, rumah tangganya berantakan. Kalau rumah tangga dibangun karena kecantikan, karena kegantengan, keriput, cari lagi. Maka ini arah pertama ini harus kita kuatkan dalam rumah tangga adalah seorang ayah menjaga arah, Pak. Jangan sampai nanti anak ada yang arahnya ke sana, tarik lagi. Dek, bukan situ, dek, sini arahnya. Karena ayahnya tahu arah, pengendali arah. Bukan pengendali angin, pengendali arah. Istri, wah main sama teman-temannya ke sana, arahnya tarik lagi. Bu, keluar arah, Bu. Balik lagi. Ah, gitu. Maka kita pastikan rumah tangga kita selalu terarah. Yang pertama ini adalah pondasi keluarga, ayah kita itu menjaga seluruh rumah tangga ini tidak keluar dari bingkai keimanan. Keimanan. Datang temennya, misal datang ngajak kemana, ke tempat hiburan apa, cek, awasi. Oh nggak sesuai sama konsep sama arah keluarga, tarik. Nah itu peran ayah. Tarik deh, jangan situ mainnya, sini. Jangan di pinggir jurang, nanti jatuh sih. Arahnya harus jelas. Nah, arah ini adalah iman. Ya. Nah, fenomena hari ini, ayah sibuk kerja, tapi lalai dalam ibadah. Anak disekolahkan mahal, tetapi tidak ada pendidikan tauhid. Ukuran sukses adalah rumah, mobil, pangkat. Gitu. Bukannya nggak boleh, tapi ini arahnya semua kemana? Kita punya anak saya mah mau dijadikan pengusaha. Boleh itu. Anak saya mau dijadikan tentara. Boleh. Tapi semua harus punya arah. Kamu usaha kalau punya duit mau kemana ini? Oh saya mau wakaf. Ya saya mau wakaf. Saya mau bangun lembaga. Lembaga pendidikan. Saya mau menghajikan orang tua. Saya mau sedekah dan lain sebagainya. Harta itu punya arah. Ya. Punya arah. Ya. Maka dalam Islam ini perintah sedekah itu sudah muncul pada ayat-ayat Makkiyah, betul ya, Bapak? Ayat-ayat Makkiyah turun di Mekah. Sementara tentang mencari rezeki, tentang muamalah itu dibahas di surah-surah Madaniyah. Ketika di sana sudah ada pasar. Itu. Quran ini mengulas dulu penggunaan harta sebelum mencari harta. Ini Makkiyah Madaniyah tahapan. Sebelum kamu punya harta, kamu harus tahu dulu penggunaan harta. Di harta kamu sebagian ada untuk orang lain. Kamu harus sedekah, kamu harus begini. Nanti ketika di Madinah Nabi bikin pasar, apalagi setelah Khaybar itu para sahabat naik taraf ekonominya, tapi ketika mereka punya harta sudah diajarkan dulu bagaimana cara menggunakan harta gitu. Sehingga arahnya itu jelas, hartanya dipakai untuk apa jelas.
Sehingga Abdurrahman bin Auf sedekahnya, Utsman sedekahnya. Kenapa? Karena dari Mekah itu mereka sudah diajari cara penggunaan harta. Arah ini penting. Rumah tangga anak itu tumbuh tahu arah. Mau tumbuhnya jadi apa? Asal tahu arahnya, dia akan tetap bisa sesuai dengan visi kita untuk terhindar dari siksa api neraka. Arah. Perintah menjaga keluarga di dalam Al-Quran ini didahului dengan iman tadi, dengan menjaga dari siksa api neraka. Dan ini menjadi keberhasilan pendidikan para nabi itu, memberikan keteladanan kepada kita. Ngeceknya itu sebelum wafat, mereka ngecek kondisi imannya dulu. Waqasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya. Nabi Ibrahim atau Nabi Yakub, ya, bagaimana memesankan kepada anak-anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, Allah telah mewarisi agama itu kepadamu. Fala tamutunna illa wa antum muslim, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Yang dicek di akhir itu, jangan kamu lepas dari keimanan ini. Nabi Yakub bertanya kepada anak dikumpulkan, apa yang kamu sembah setelah sepenil? Yang dicek itu berapa rekening, bukan itu. Sebelum wafat itu berapa rekeningmu, nak? Bukan. Apa sekarang pangkatmu, enggak? Para nabi ini di akhir hayat yang membuat mereka lega untuk meninggalkan dunia ini setelah mendengar anak-anaknya masih dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu melegakan sekali. Dan ini akan kita rasakan ketika kita melihat anak-anak tumbuh dengan keimanan. Qurratu a'yun, melihat mereka sholat, ibadah. Mungkin nanti kita juga akan merasakan sebagaimana Nabi Yakub melepas kehidupannya di dunia dengan penuh lega karena anak-anaknya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini penting. Unsur iman ini sering dikesampingkan. Padahal ini menjadi pilar utama dalam qawam seorang kepala keluarga, harus menentukan arah laju keluarganya harus seiring dengan keimanan. Kebahagiaan bagi ayah yang memperhatikan hal ini jika berhasil menanamkan iman, memimpin keimanan keluarganya, mendapatkan amal jariyah. Keberhasilan ayah dalam mendidik itu adalah ketika anak itu mampu mendoakan ayah. Nabi Adam itu kan ketika wafat itu malaikat datang, ya, ke rumahnya. Nabi Adam tahu yang datang ini malaikat, tahu. Nabi Adam tahu, oh ini berarti sudah waktunya. Lalu malaikat mencabut nyawa Nabi Adam, mengkafani, ya, memulasaraan mayit itu, memandikan di hadapan anak-anaknya untuk mengajarkan. Nanti kata malaikat, seperti inilah cara mengurusi jenazah. Sampai disolatkan, kata malaikat Jibril, siapa yang akan menyolati Adam? Maka kata anaknya Nabi Adam, Sis alaihissalam, mengatakan, engkau saja wahai Jibril. Kata malaikat Jibril, enggak, kamu yang solati. Ini lihat, keberhasilan ayah itu adalah ketika wafat yang menyolatnya itu anaknya. Ketika sholat itu Allahumma gfirlahu, itu muncul dari lisan anaknya sendiri. Enggak kamu. Maka Nabi Adam ini sholat jenazah pertama kali di dunia ini, di bumi ini, adalah sholat jenazah Nabi Adam yang diimami oleh anak yang saleh, yaitu Sis alaihissalam. Hikmah kepada kita. Jadi kesuksesan pendidikan ini adalah ketika anak-anak ini mampu mendoakan kita. Karena dijamin doa anak soleh itu sampai spesifik lagi. Anak soleh ini terkait dengan keimanan. Ya, maka kita akan mendapat amal jariah. Ditinggikan derajat di akhirat. Ya, dalam riwayat hadis, seorang ayah yang tercengang melihat amalnya banyak, derajatnya betapa tinggi, ditanya kepada Allah, ya Rob, ini tinggi sekali derajatnya, ini siapa? Ini kenapa? Ditinggi, ayahnya biasa aja maksudnya. Dijawab, ini karena doa, ya, karena istighfar, karena doa minta ampunan dari anakmu yang saleh. Ditinggikan derajat kita di hadapan Allah, dihindarkan dari siksa api neraka. Barang siapa yang mau menjaga anaknya, 2 anak perempuan, 3 anak perempuan dalam riwayat, maka Allah akan
mengharamkan atau menjadi dinding antara dia dan siksa api neraka. Fadilahnya besar, Pak. Ini bukan hanya fisik dan materi, iman ini fadilahnya besar. Dan dikumpulkan seluruhnya di surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Makanya ini penting. Jadi anak-anak itu mengikuti iman itu karena kita. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Misal, Pak, misal kita masuk surga di level ya standar misal. Alhamdulillah gitu. Anak kita karena lebih soleh, lebih hebat, amalnya lebih banyak, surga Firdaus. Tapi kalau anak cucu kita mengikuti kita ini, mereka jadi soleh itu karena mengikuti kita dalam keimanan, kami hubungkan. Dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan akan dinaikkan ayah ini menjadi satu surga dengan anaknya. Kenapa? Karena kebahagiaan anak di surga itu ketika dia berkumpul bersama keluarga-keluarga. Ya kita memang mungkin secara pertumbuhan keilmuan dan lain sebagainya gitu ya, mungkin terlambat. Tapi anak kita nggak boleh terlambat. Amal kita hari ini mungkin hanya seperti ini hari ini ya. Anak kita harus lebih dari itu amal. Untuk apa? Agar kita bisa dihubungkan nanti di surga kelak karena anak yang mengikuti kita karena keimanan. Anak jadi lebih hebat apa? Selalu ingat terngiang-ngiang nasihat keimanan ayahnya. Ini penting, iman ya. Jika unsur iman lemah, anak tumbuh rapuh, mudah maksiat, keluarga kehilangan keberkahan, dan ayah kehilangan wibawa rohani. Ayo sholat, si ayah ketara sholat. Ayo ngaji, si ayah oke tara ngaji. Hilang wibawa rohaninya seorang ayah. Jika unsur iman kuat, maka ayah akan menjaga ibadah dan keimanan keluarganya. Keputusan keluarga senantiasa didasarkan pada konsep Islam. Rumah yang sederhana menjadi tenang karena selalu berzikir dengan iman. Tatmainul qulub, ya, rumah tangga yang tenang hatinya dan bahagia, mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu iman. Dan iman ini akan menjaga anak-anak kita di luar sana nanti ketika remaja dewasa, mereka sudah mulai jauh jaraknya dari kita, sudah punya dunia sendiri, itu akan mampu menjaga dirinya dari dosa karena ingat nasihat ayahnya. Ketika Nabi Yusuf itu sudah berdua-duaan di kamar itu, lalu meminta tolong kepada Allah, lalu yang Allah tampakkan pertolongan adalah Nabi itu seolah melihat bayangan atau gambaran wajah ayahnya, ingat sama ayah, sehingga langsung tergerak untuk lari gitu, ingat ayah. Maka nasihat ayah harus hidup pada anak-anak kita, Pak. Sehingga kalau anak ada yang ngajak itu, oh ayah dulu bilang begini. Oh ayah itu makanya penting, Pak. Ayah ini punya peran dalam pendidikan keimanan pada anak-anak. Nasihat, dialog iman. Gitu. Nabi itu kan dari anak-anak itu diajar oleh Nabi itu, ya. Anas bin Malik itu kan dinaikkan ke dalam kendaraannya Nabi, lalu diajarkan ifadillah yahfadka. Fa idza sa'alta fas'alillah, fa idza sa'anta fas'in billah. Kalau minta sama Allah. Kalau minta tolong. Itu kan dialog Nabi dengan anak yang usia 6 atau 7 tahun pada waktu itu. Itu dialog iman. Nah, dikutabkan, kita kentalkan itu dialog iman untuk membekas, Pak, nasihat. Dan itu peran ayah. Ke ibu kan manja ke ibu, ya. Dusel-duselnya ke ibu, rewelnya ke ibu, manja-manja ke ibu gitu. Ayah, ini nasihatnya, motivasinya ke ayah. Ya, karena suara ayah itu beda bobotnya. Maka dialog dalam Quran ini ada 14, kurang lebih ada 14 dialog antara ayah dan anak, ada orang tua dan anak, dan itu kebanyakan dialog dengan ayah. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, ya, Luqman, ya, Nabi Yusuf dan Yakub dan lain sebagainya, banyak dialog-dialog ayah dan anak. Gitu. Hari ini, banyak ayah yang bisu. Aduh, saya ngomong apa ya sama ayah, anak saya bingung, Pak. Aduh, bukannya nggak mau, saya bisa apa ya? Saya itu beli buku banyak, kamu ceritain. Gitu.
Ya, saya ada ngajar sebuah keluarga. Aduh, saya bukannya ini, saya bingung yang ngomong apa saya anak. Bingung hari ini. Banyak ayah yang bisu. Nah, harus mulai kita harus banyak referensi untuk nasihat, Pak. Karena suara ayah tadi beda nanti. Meneguhkan anak kita beda. Ya. Nah, ini penting bagaimana kita memimpin dalam unsur keimanan. Maka doa untuk keluarga semuanya unsur-unsurnya keimanan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tentang takwa. Tentang takwa. Doa minta kepada Allah untuk qurrata a'yun ini itu terkait dengan ketakwaan. Apa? Sabun aja. Takwa. Ini yang selalu kita doakan. Kita mintanya takwa, tapi anak kamu yang harus dapat uang buat bapak. Ayo aja. Kita doanya takwa. Takwa dulu, Pak. Sehingga dia tahu nanti kemana uang ini. Dia tahu kemana harus membawa perannya nanti di masa yang akan datang. Lil muttaqina imamah, dengan mental level kualitas pemimpin. Ketakwaan dengan kualitas pemimpin. Nah, iman. Ini iman menjadi unsur utama. Yang harus kita sama-sama sadari bahwa kita sama-sama punya peran untuk memimpin pendidikan iman, memimpin, mengarahkan, mengawasi bagaimana kondisi keimanan keluarga kita. Unsur yang kedua, yaitu unsur kepemimpinan itu sendiri, skill kepemimpinan, kemampuan atau cara memimpin itu juga penting. Unsur kepemimpinan, cara kita memimpin, cara kita berkomunikasi, cara kita menginstruksi itu harus memiliki kemampuan yang baik. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ra'i, karena kepemimpinan kita sebagai rijal, ya, sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai ayah, fi ahlihi, pada keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, akan dipertanggungjawabkan. Cara kita bentak anak itu kan dipertanggungjawabkan. Ini masalah kita. Ya kadang kita lagi lelah apa, tapi mau tidak mau itu akan jadi hisab. Kadang kan kita lembut ke anak orang ya, sabar ke anak orang, ke anak sendiri gitu. Ujian memang ujian itu, Pak. Maka poin kedua ini mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan. Saya suka nanya itu pandangan anak kepada saya. Oh galak gitu. Tentunya catatan ya. Oh tensinya kita turunin. Itu kita harus tahu, Pak. Wajah kita kita pemimpin. Wajah kita di hadapan anggota keluarga kita harus tahu itu pemimpin. Ya. Wajah Prabowo seperti apa, Jokowi kan itu punya ya potretnya ya. Kita juga harus tahu kita ini seperti apa sih. Ya. Oh, papa mau marah-marah terus, gitu ya. Oh, berarti turunin. Bukan nggak jadi, tapi skill, cara kepemimpinan kita mungkin yang belum terasa dengan baik. Jadi pemimpin dalam Islam itu bukan yang paling keras suaranya. Pemimpin yang bagus itu bukan yang paling tinggi pangkatnya, tapi yang paling siap dimintai pertanggungjawaban. Kalau cara Bapak memimpin mau seperti itu, siap nggak pertanggungjawaban? Ini gitu. Saat saya mau memimpin anak-anak dengan cara militer, nggak mau mandi cepret, nggak mau mandi push up, nggak mau mandi gundurin. Nah, siap nggak dipertanggungjawaban dalam apa? Gitu aja. Ya. Maka kita harus punya konsep kepemimpinan yang siap diminta pertanggung. Siap saat dengan kepemimpinan saya seperti ini, saya yakin ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu. Ya. Nabi kan pukul anakmu ketika usia 10 tahun itu kalau tidak mau sholat. Tapi dalam realitanya nggak ada anak-anak yang dipukul oleh Nabi. Ini kesuksesan berhasil. Karena Nabi orientasinya bukan hukumannya, bukan. Tapi waktunya Nabi menjamin harusnya 10 tahun sudah mau sholat, itu sudah bisa sholat. Karena kita diberi modal itu 15 tahun. Perintahkan anakmu sholat usia 7 tahun, berarti dari 0 sampai 7 kita punya 7 tahun untuk ngajarin anak sholat. Sampai kita bisa merintah, ayo nak sholat. Belum dia apa-apain, Pak. Belum dipukul, belum dipecut. Kita baru anak 6 tahun, sholat kamu, sholat. Salah itu. Belum. Ya. Baru perintahkan, ayo sholat, bangunin sholat. Pukul usia 10
tahun. Tapi yang uniknya adalah tidak ada anak yang dipukul oleh Nabi SAW. Atau yang lain, gantungkan cambuk biar anakmu nurut. Tapi uniknya tidak ada anak yang dicambuk oleh Nabi. Karena keberhasilan kepemimpinan itu bukan tentang pecutnya, bukan tentang cambuk, bukan. Tentang bagaimana anak itu agar tidak sampai dicambuk itu. Paham ya Pak? Jadi konsep itu bagaimana bukan hukuman itu dijadikan hanya sebagai standar saja, sebagai konsekuensi saja. Tetapi semangat ayah jangan sampai kamu dihukum. Lihatin nih, kalau anaknya bangun, bukan bangunin Pak. Jadi bantu anak untuk berbakti kepada orang tua, bantuin. Anak untuk rajin sholat, kita bantu. Ya. Nah, kenapa? Karena setiap cara tadi kita mau pilih cara apa silahkan. Tetapi harus siap dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dan yang paling baik itu cara mendidik adalah cara mendidiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepemimpinan ayah di sini memimpin spiritual tadi ya, memimpin akhlak, memimpin perlindungan, dan memimpin keberlangsungan hidup. Semuanya. Ini spiritual dalam sholat. Jadi imam ya. Sekali-kali di rumah sholat tarawehnya Pak sama anak sama istri misalnya, kalau ada anak, biar melihat dengan keteladanan ayahnya memimpin sholat berjamaah dalam doa ya. Abdullah bin Abbas itu kalau mau buka puasa itu ngumpulin anak-anaknya sebelum adzan itu berdoa. Salah satu waktu mustajabah sebelum buka puasa itu doa ya, Allah akan menjawab doa yang dari doa lisan yang dari dia berpuasa sehari penuh. Lalu diaminkan oleh anak-anak. Itu memimpin doa. Ya. Dan juga memimpin dalam keluarganya untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Ya. Memimpin. Cara minumnya, nilai Islam. Ya. Sikapnya. Itu ayah memimpin untuk bagaimana menerapkan nilai-nilai keislaman di rumah. Sehingga membangun rumah dalam nuansa ibadah. Lalu memimpin akhlak dengan apa? Dengan menjadi ayah teladan. Gitu. Saya mengisi di sebuah forum, saya tahu di sini forumnya ayahnya ngerokok, pada merokok. Saya bilang dalam pendidikan ini saya nggak bahas tentang fikih rokok, saya tentang keteladanan. Sepakat tidak? Kalau merokok itu adalah sesuatu yang nggak baik buat anak-anak kita. Semua sepakat itu. Contoh kalau bapak-bapaknya merokok, sepakat tidak? Kalau itu adalah contoh yang tidak baik untuk anak, sepakat, yang penting sepakat itu aja. Karena kalau langsung jangan merokok, wah, kabur nanti forumnya. Ini forum orang awam. Ya. Maka saya bilang, apapun alasannya, itu adalah sesuatu teladan yang tidak baik untuk anak. Tidak baik. Berhenti lebih bagus. Nah, gitu. Kenapa? Untuk mendidik akhlak pada anak kita itu dengan keteladanan. Dengan teladanan, anak itu cepat sekali nerapnya. Ya. Maka untuk menanamkan bagaimana akhlak ke ibunya, akhlak ke ayahnya, itu tentang keteladanan yang dimunculkan oleh ayahnya. Ya. Juga memimpin perlindungan. Kita sebagai ayah, selain tadi memimpin keimanan, memimpin spiritualnya, akhlaknya, kita juga harus melindungi fisiknya, memberi naungan, ya. Menjaga kesehatan, ya, melihat pertumbuhan badannya, kebersihannya, kerapihan, itu menjadi perhatian ayah. Perhatian ayah. Nabi itu kan panggilkan, ambilkan aku tukang cukur untuk mencukur anak-anaknya Ja'far. Nabi itu sampai memikirkan anak-anak para sahabat itu, kerapihannya, kebersihannya diperhatikan. Ya. Jadi jangan sampai kita kalau punya burung Pak, burung peliharaan itu, ya. Tiap pagi disemprot Pak, dimandiin. Wah, anak sampai sore nggak dimandiin. Ya. Motor kita cuci, ya. Lecet kita, wah, tapi anak. Nah, ini kita punya amanah untuk memimpin, untuk melindungi fisik. Maka qawam ini tadi kepemimpinan yang menyeluruh. Lihat bagaimana pertumbuhan gigi anak-anak kita, bagaimana tumbuh badannya, bagaimana kita lakukan langkah-langkah preventif untuk kesehatannya, olahraganya, fisiknya, kuatnya, itu kita.
Nabi kan motivasi, ayo memanah. Sungguh ayah kalian itu Ismail adalah Nabi Ismail alaihissalam itu ahli dalam memanah. Motivasi untuk olahraga ke anaknya, ke Hasan, ke cucunya. Ayo nak, ayahmu ini adalah penunggang kuda yang hebat. Motivasi untuk penunggang kuda dan lain sebagainya. Fisik kebahagiaannya juga kita harus perhatikan, ya, melindungi jiwa mereka. Dekat ayahnya tenang atau risih. Ada ayah, nggak mau ketemu ayah, jangan sampai seperti itu. Jadi selain rabbaniyahnya, insaniyahnya juga harus perhatikan. Kondisi psikisnya, kebahagiaannya, kesenangannya, itu harus kita perhatikan. Harus ada waktu hanya makan bersama, waktu jajan bersama, waktu liburan bersama. Ini untuk dalam hal menunaikan amanah, untuk melindungi jiwa dari anak-anak kita. Itu peran ayah. Jangan sampai anak ini merasa yatim belum waktunya. Merasa ada ayahnya, wujudnya, tapi nggak merasa dalam hatinya. Jangan sampai seperti ini. Ini fenomena hari ini. Yatim sebelum waktunya. Anak-anak silahkan tuliskan tentang ibu di kertas. Ibu saya begini terus. Kertas kedua kasih anak-anak tuliskan tentang ayah. Apa ya? Kamu apa? Malah nyontek milik ayah yang lain. Apa ya ayah ya? Ayah ini bingung. Itu pernah dicoba di santri di Kutab. Ayah mah tiduran terus gitu. Ayah mah dimarahin bunda gitu. Itu awal satu kemarin ditanya. Memori kita itu untuk anak-anak kita dalam jiwanya itu harus baik, Pak. Itu bagian, Pak. Maka kenapa Nabi Yusuf itu ketika diuji oleh Allah itu di hadapannya maksiat yang terbuka lebar kesempatannya, yang diingat wajah ayah. Karena ayah ini begitu menanamkan kesan yang baik, ya. Ayahnya itu begitu menanamkan kesan yang dalam kepada Nabi. Maka yakin pasti akan ketemu sama ayah. Sebenarnya ayah sampai nangis, sampai yakin anak saya belum mati, kan? Belum meninggal Yusuf. Punya ikatan batin yang kuat terhadap ayahnya. Ini unsur kepemimpinan. Jangan sampai kita sibuk ke fisik, tapi kita lupa kehadiran kita pada jiwanya tadi. Ya. Nah, nanti ambil kertas, Pak. Ayo, nak, tulis tentang ayah. Ayah itu, ngelamun lama apa ya? Ya. Nah, kasih kesan, Pak. Ya memang kalau generasi saya gitu ya, generasi kita mungkin ya, memang model ayahnya di generasi itu ya memang seperti itu, Pak. Generasi X ya, gen X itu instruksional itu ya. Perlakuan ayah ke kita itu mungkin yang disebut fatherless mungkin kita harusnya yang mengalami gitu. Karena ayah kita dulu begini. Tapi anak itu punya takdirnya sendiri yang nggak harus sama dengan kita. Saya juga dulu sama ayah, iya itu mah kita, takdir kita, Pak. Maksudnya takdir kita seperti itu jangan ditular ke anak gitu. Anak itu berbeda takdirnya, dia punya perjalanan hidup sendiri, nggak harus sama kayak kita. Dulu guys saya sama bapak nggak suka diajak main. Iya itu mah takdir kita. Nah anak kita harus mengacu kepada tanggung jawab sebagai qawwam yang peduli terhadap jiwa, kebahagiaan dan ketenangan anak-anak kita. Juga kita memimpin keberlangsungan hidupnya, sandang, pangan, papan, kebutuhan primer, sekunder gitu ya. Walaupun tersier tidak termasuk. Itu nggak pakai juga masih tetap bisa baik gitu ya. Kemudian primer ya, sekunder baju bukan hanya menutup aurat tapi rapi, itu bagian. Saya punya rumah Quran, Pak, di kampung gitu ya, di perkampungan itu yang ngaji itu anak tuh pakai piyama, pakai kaos belel, pakai sepatu bola. Saya kumpulin ayah-ayahnya, kajian orang tua, tugas orang tua, pakaiin anak baju yang benar. Nah ini di kampung itu aja, Pak. Gengger itu bahasa apa? Tugasnya semangatin aja, Bu. Semangatin aja anak biar ngaji, kasih peci, kasih baju koko, kasih ya. Untuk menanamkan kepedulian bahwa orang tua itu harus peduli terhadap perangkat ilmu yang dimiliki anaknya. Anaknya biar pinter, tasnya ya walaupun itu harus yang mewah, enggak, itu bukan tersier. Tapi bagaimana mereka bisa menjalankan aktivitas itu dengan adab-adab yang baik, ada berpakaian dan lain sebagainya. Nah, skill kepemimpinan ini kita bisa lihat, kita bisa ambil ibrohnya. Adzan ya, kita dengarkan dulu adzan yang pertama, nanti kita lanjut lagi sedikit lagi.
Nanti kita break untuk sholat asar ya, Ustaz. Nanti kita lanjut.